Jombang Kota Santri, begitulah julukan yang sudah dikenal dan disematkan kepada salah satu kabupaten di Jawa Timur ini. Tidak mengherankan, karena Jombang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam yang melahirkan tokoh-tokoh muslim berpengaruh dan memiliki banyak pondok pesantren yang tersohor. Pada tahun 2020, terdapat 124 pondok pesantren yang sudah terdaftar di Kemenak Jombang dengan lebih dari 41.000 santri laki-laki dan perempuan. Sayangnya, Jombang masih menjadi kota yang tidak ramah terhadap perempuan. Data dari Women's Crisis Center Jombang menyebut, kasus perkosaan dan pelecehan seksual di Jombang sejak 2017 hingga 2022 tercatat sebanyak 153 kasus dan beberapa di antaranya dilakukan oleh tokoh agama. Pada 2021 misalnya, seorang pimpinan pondok pesantren asal Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang yang bernama Subhan terbukti melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap 6 santriwatinya yang masih di bawah umur secara berulang-ulang sejak 2018. Akibat kasus ini, Subhan divonis 15 tahun penjara dan denda 4 miliar. Hendra Nugroho, seorang jemaat sekaligus pemimpin doa di Gereja Persekutuan Doa Efrata Mojowarno, mencabuli perempuan di bawah umur sejak 2019 silam. Bermodal bujuk rayu ritual penyembuhan penyakit melalui doa, Hendra mencabuli perempuan berumur 14 tahun sebanyak 10 kali. Dan yang paling menghebohkan adalah kasus dugaan pencabulan santriwati oleh anak kiai pengasuh pondok pesantren Sidqiyah bernama Muhammad Subhi Azalsani. Jika 2 orang tersangka pencabulan sebelumnya dengan mudah diciduk oleh polisi, kasus Subhi sangat berbeda. Walaupun kasusnya sudah dilaporkan sejak 2019, Subhi baru menyerah setelah 3 tahun buron dan bersembunyi. Menyebut nama Subhi tak bisa lepas dari statusnya sebagai anak pertama dari Syekh Muhammad Mukhtar bin Abdul Mu'ti Mukhtarullah Al-Mujtaba, tokoh agama sekaligus pengasuh pondok pesantren yang disegani dan punya pengaruh di Jombang. Kiai Mukhtar Mu'ti atau lebih dikenal dengan Kiai Tar adalah orang yang mengenalkan tarekat Sidqiyah di Indonesia. Tarekat ini, menurut Mukhtar, merupakan tarekat yang dinisbatkan kepada sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Menurutnya, tarekat ini dibawa masuk ke Indonesia oleh ulama-ulama dari Irak dan sempat berkembang di negara-negara lain seperti Maroko, namun kehilangan pengikut dan punah. Zamakhsyari Dovir dalam tulisannya justru mengungkapkan bahwa asal-usul tarekat ini tidak jelas. Dovir mencatat bahwa tarekat ini tidak ditemukan di negara lain dan muncul pertama kali di Desa Losari, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang pada tahun 1958. Tarekat Sidqiyah diklasifikasikan sebagai tarekat yang ghairu mu'tabaroh atau tidak diakui oleh lembaga Jatman NU pada tahun 1971 karena dinilai sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah. Mukhtar sendiri selalu menolak untuk berdialog mengenai tarekatnya. Dia bersikukuh bahwa tarekatnya adalah benar dan bersambung pada Rasulullah. Tarekat ini terkesan sangat tertutup dan eksklusif. Eksklusivitas itu diakui oleh banyak orang di Jombang. Karena itu pula, banyak pihak yang menganggap Kiai Tar sebagai orang yang kontroversial. Sebab, ia memerintahkan pengikutnya untuk tetap melaksanakan sholat zuhur meskipun sudah mengerjakan sholat Jumat. Kiai Tar mulai mengajarkan tarekat Sidqiyah sejak 1954 hingga akhirnya tersebar ke berbagai daerah, bahkan sampai ke Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Tarekat ini memiliki pengikut yang diklaim mencapai lebih dari 6 juta orang. Seiring berkembangnya tarekat ini, Kiai Tar lantas mendirikan lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Majma' Al-Bahrain Hubbul Watan Minal Iman Sidqiyah. Pondok Pesantren Sidqiyah yang berlokasi di Desa Losari, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang, berdiri sejak tahun 1973 dan memiliki ribuan santri. Pondok pesantren yang dipimpin oleh Kiai Tar ini, selain mengajarkan ilmu-ilmu agama, juga dikenal mengajarkan nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Pengaruh Kiai Tar yang disegani dan sikap organisasi Sidqiyah yang nasionalis menyebabkan pondok pesantrennya dikunjungi oleh banyak tokoh politik. Pada 2014, Joko Widodo yang saat itu masih menjadi calon presiden sempat mengunjungi pondok pesantren Sidqiyah untuk bersilaturahmi sekaligus meminta dukungan dan doa pada Kiai Tar dalam kontestasi pemilu. Jokowi serta rombongan diterima Mursyid Thariqah Sidqiyah, Kiai Mukhtar Mukti, serta sejumlah khalifah.
Pertemuan berlangsung di kediaman utama Mursyid Thoriko secara tertutup. Jokowi minta didoakan agar perjalanannya menjadi Presiden Republik Indonesia berlangsung tanpa hambatan. Pada tahun 2019, gantian Prabowo Subianto dan Rahmawati Soekarno Putri yang mengunjungi pondok pesantren ini. Mereka berkunjung dalam rangka yang sama, yaitu silaturahmi dan meminta doa dan dukungan untuk melaju di pemilu 2019. Lanyala Mahmud Mataliti, yang kini menjabat sebagai Ketua DPD RI, juga pernah melakukan kunjungan dan silaturahmi ke pondok pesantren Zirkiyah pada tahun 2017. Pada tahun yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, juga sempat mengunjungi pondok pesantren satu ini. Selain tokoh politik nasional, tokoh politik daerah juga sering berkunjung ke pondok pesantren Zirkiyah. Salah satunya adalah Gus Ipul atau Saifullah Yusuf, yang saat itu masih menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur. Ironisnya, kemasyhuran pondok pesantren ini tercoreng akibat kasus dugaan pencabulan santriwati yang dilakukan oleh anak Kiai Tar, yaitu Muhammad Subekhi. Sulitnya menggiring tersangka ke pengadilan serta pihak pesantren yang dinilai menghalangi proses hukum membuat izin operasional pondok pesantren ini resmi dicabut Kemenak pada 7 Juli 2022. Izin operasional pondok pesantren Sidikiyah di Jombang, Jawa Timur telah dicabut buntut dari kasus pencabulan atau kekerasan seksual santriwati dan penangkapan tersangka yang tidak kooperatif. Menjadi anak seorang ulama yang berpengaruh, menjadikan Subekhi memiliki status sosial yang tinggi dan terpandang. Subekhi merupakan pengasuh sekaligus wakil rektor Pondok Pesantren Zirkiyah. Ia juga tercatat sebagai Ketua Organisasi Pemuda Zirkiyah atau OPSYD. Selain aktif di pesantren, Subekhi adalah pebisnis yang memiliki perusahaan rokok bernama Sehat Tentrem Jaya Lestari. Ia juga merupakan produser film, sekaligus musisi yang membentuk grup bernama Oxytron yang mengklaim bisa memberikan kesehatan lewat musik. Begitu cepatnya kah efek ketika orang-orang mendengarkan Oxytron, alunan musik dari Metafakta seperti Pak Bambang tadi langsung tidak terasa sakit yang dirasakan? Suara memiliki ketajaman ya. Jadi dari core suara itu sendiri dengan kapasitas resonansi sampai kepada kapasitas frekuensi itu secara frontal mereaksi daripada diri kita sendiri. Dominasi sang ayah, kepopuleran pondok pesantren, dan status sosial yang ia miliki membuatnya memiliki imunitas yang sulit ditembus oleh aparat hukum. Meski hampir 3 tahun menjadi tersangka hingga ditetapkan sebagai DPO, usaha mencokok Subekhi selalu gagal. Bukan saja tak tersentuh, Subekhi dituding masih bebas beraktivitas, termasuk mengintimidasi korbannya. Kasus ini bermula saat seorang santriwati mengaku dicabuli oleh Subekhi pada tahun 2017. Subekhi disebut akan mengajarkan ilmu metafakta kepada korban. Namun, korban diharuskan melepas semua pakaian agar ilmu itu bisa ditransfer. Disitulah Subekhi melancarkan aksi mesumnya. Fakta itu katanya tidak bisa dijelaskan menggunakan akal. Jadi saya harus melepas pakaian. Dan melepas pakaian itu kan nggak bisa di logika, di luar nalar. Saya nggak mau, saya tetap saja, saya tidak mau. Tapi dia memaksa. Dari 2018 hingga 2022, sudah ada 5 orang yang mengaku sebagai korban Subekhi. Para korban sering mendapatkan ancaman dan intimidasi dari bawahan Subekhi, serta bujuk rayu agar tak lagi melanjutkan proses hukum. Kasus pencabulan mulai mendapatkan atensi kepolisian sejak Subekhi dilaporkan oleh korban pada tahun 2019. Namun, laporan dari korban sempat ditolak Polres Jombang lantaran tidak memiliki bukti lengkap. Sejak Januari 2020, Polda Jatim pun mengambil alih kasus tersebut. Di tahun yang sama, Subekhi resmi ditetapkan sebagai tersangka. Berkali-kali dipanggil polisi, Subekhi tak acuh. Kasus ini pun berlarut-larut, bahkan hingga 3 kali pergantian kepemimpinan Kapolda Jatim. Setelah menyandang status tersangka selama 2 tahun, melalui kuasa hukumnya, tersangka mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap Polda Jatim.
Subeki sempat menggugat Kapolda Jatim karena tidak terima dengan status tersangka yang diberikan kepadanya. Ia menilai penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah. Ia pun mengajukan pra-peradilan sebanyak 2 kali, tapi ditolak. Sudah 3 kali polisi mengepung Pondok Pesantren Sidikiyah dan belum juga berhasil menangkap Subeki. Pada 3 Juli 2022, di hadapan ratusan jemaahnya, Kiai Tar meminta Kapolres Jombang AKBP Muhammad Nur Hidayat agar tak menangkap anaknya. Karena menurutnya, kasus tersebut hanyalah sebuah fitnah. Untuk keselamatan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama, untuk kejayaan Indonesia Raya, masalah fitnah ini masalah wajar. Untuk itu, kembali ke tempat masing-masing. Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Semuanya itu adalah fitnah. Allahu Akbar, cukup itu saja. Allahu Akbar. Pada negosiasi yang kedua, Kapolres Jombang Nur Hidayat kembali berdiskusi dengan keluarga Subeki, termasuk dengan Kiai Tar. Dalam sebuah video yang beredar, Kiai Tar berjanji akan menyerahkan anaknya kepada Polda Jatim. Antar bersama. Antar ke Polda nih, Mbak Yai? Iya. Kapan, Mbak Yai? Nanti setelah selesai acara ini. Hari ini? Pelantikan ini. Pelantikan hari. Berarti hari ini diantar ke Polda, Mbak Yai? Iya nanti. Mas Beki? Hah? Mas Beki? Iya nanti ya. Nggak usah. Sama. Ya, mohon untuk mundur semuanya. Kami tidak ingin terjadi bentrokan antar warga, antara petugas dan juga jamaah. Dan setelah proses pencarian selama 16 jam di Pondok Pesantren Sidikiyah, Subeki akhirnya menyerahkan diri kepada kepolisian pada Kamis 7 Juli 2022 dini hari. Sebagai anak dari seorang mursyid tarekat yang memiliki banyak pengikut, tidak mengherankan jika Subeki masih mendapatkan dukungan dari banyak orang meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka pencabulan. Orang-orang yang sengaja melakukan kriminalisasi. Polisi yang ingin menjemput Subeki juga seringkali mendapatkan penolakan dan penghadangan oleh para santri dan simpatisan. Pagi ini telah bersama-sama kita di depan teras kediaman beliau. Amin. Beliau menyampaikan untuk mempertahankan Sidikiyah ini jiwa raganya siap. Kita murid-murid Sidikiyah pun melakukan hal yang sama. Siap. Jiwa raga kita siap. Permasalahan ini adalah rekayasa fitnah. Kita semua tidak menghendaki adanya kriminalisasi pesantren. Sidikiyah ini ditanamkan cinta tanah air. Betul. Maka hari ini jika ada pihak-pihak yang akan mengkriminalisasi pesantren, siap Pak. Rekayasa itu demikian kuat terjadi. Bagaimana mungkin sebuah kejadian tahun 2017 baru dilaporkan tahun 2019. Tidak ada saksi mata, tidak ada bukti. Inilah rekayasa. Bahkan yang terakhir, sebanyak 320 simpatisan anak kiai juga dicokok polisi karena mencoba menghalang-halangi proses penjemputan. 5 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka karena menghalangi proses penyidikan. Menanggapi kasus ini, Subeki menolak mentah-mentah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Bikin fitnah, nggak perlu pembantaian nama baik, nggak perlu penghancuran nama baik itu. Kenapa kalian nggak berani main gentle? Karena kalian licik dan picik. Lu nggak tahu ketemu wonge kok jarane tersangka gitu kok nanti. Lu wonge lu gak buron. Wonge ku ono, orangnya itu ada di rumah. Nah sekarang tak buktikan bahwa saya masih di sini di rumah. Saya masih bisa rokok enak, saya masih bisa makan, minum,
ngopi. Saya tidak pernah kemana-mana. Dari mereka mengirim surat kepada saya dan sampai sekarang saya nggak pernah kemana-mana, dan mereka juga nggak pernah datang ke sini. Nah kalau saya disuruh ke sana, masih sampai kiamat pokoknya gak gelem. Masih sampai kiamat gak akan aku datang. Saya tidak akan pernah menyerah. Ayahnya, Mukhtar Mukti, juga menyebut apa yang terjadi dengan anaknya adalah fitnah yang direncanakan oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan keluarga dan pesantrennya. Ini ada jalannya dari luar. Selama ini yang tahu itu saya. Dan saya tidak mau membuka masalah ini demi untuk keselamatan kita semuanya. Edi Setiawan, Ketua Bidang Pelestarian Organisasi Sedekiyah, menyebut ada gerombolan tukang fitnah yang masih anggota keluarga Kiai yang ingin menghancurkan pondok pesantren Sedekiyah dan menguasai tanah dan bisnis pondok pesantren. Ia menyebut mereka melakukan rekayasa kasus selama puluhan tahun untuk membunuh karakter Kiai dan anaknya. Salah satunya dengan merekayasa kasus pencabulan santriwati. Menurutnya lagi, ada pihak yang memaksa korban berpura-pura mengaku sebagai korban pencabulan untuk memfitnah keluarga Subhi. Mereka bilang kalau saya itu penyebar fitnah. Mengatakan bahwa apa yang saya tulis itu fitnah. Saya sampaikan, saya tidak menulis fitnah. Itu asli, nyata terjadi kepada saya. Mereka tetap memaksa, tetap menyatakan bahwa saya penyebar fitnah. Saya sampaikan, fitnah dari mana? Kalau memang itu fitnah dari mana? Itu real kejadian yang saya alami. Kini, perjalanan dan perburuan Subhi telah berakhir. Setelah menyerahkan diri, Subhi akan segera disidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Ia dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman 12 tahun. Lantas, benarkah Subhi melakukan aksi bejat tersebut? Atau benar ini hanyalah sebuah fitnah belaka? Tentu hanya waktu yang akan menjelaskan. Tapi sikap pesantren dan Subhi yang selalu bersembunyi dan selalu menghindari hukum menjadi sesuatu yang pantas untuk dipertanyakan. Sampai jumpa, salam Universe.